Selamat hari libur teman-teman semua, jangan lupa untuk tersenyum. Oke gas apps 44-45. Gadis desa istri CEO arogan. Stefan benar-benar lelah hari ini, kerjaan menumpuk semenjak di hari di mana perusahaannya menurun, karena skandal yang dibuat mantan mertuanya, dan ia harus menyelesaikan secepatnya karena lusa akan ada rapat dengan para investor juga beberapa pemegang saham. Akhirnya selesai juga, Andre menghela nafas lelah. Thanks banget ya, Iho sangat bisa diandalkan. Stefan tersenyum senang dengan sahabatnya itu. Untung saja ada Andre yang selalu bisa membantu juga untuk menghandle perusahaan jika Stefan tidak ada. Huff. Kapan bisa family time jika gue lo suruh lembur terus, keluh Andre sambil menyenderkan kepalanya di kursi. Tenang, abis rapat kita nanti gue kasih lo hadiah berlibur ke Paris untuk honeymoon lagi bareng istri lo, ucap Stefan menaikkan alisnya. Beneran lo? Andre langsung mengambil posisi duduk saat mendengar hadiah ke Paris. Apa pernah gue berbohong? Stefan menyipitkan matanya. Makasih bro, Andre senang sekali sampai ia memtiga look Stefan lantaran bahagia. Sudah, ayo pulang. Stefan melirik arloji di pergelangan tangannya ternyata sudah pukul 11 malam. Di rumah, Stefan mengintip dapur karena mendengar ada suara saat ia hendak ke kamarnya. Kok belum tidur? Ternyata Ana yang sedang di dapur, ia menghampiri Ana dan duduk di kursi meja makan. Mas, bikin kaget aja. Ana mengelus dadanya kaget karena Stefan datang tiba-tiba. Mas baru pulang. Bukannya menjawab Ana kembali melontarkan pertanyaan. Stefan hanya berdehem sambil memijit pelipisnya. Ana berinisiatif membuatkan teh hangat dan memberikannya pada Stefan. Minumlah. Sayang, bisakah kau membawakannya ke kamar? Baiklah, Ana mengekori Stefan menuju kamarnya. La meletakkan teh hangatnya di atas nakas kemudian ke kamar mandi menyiapkan air hangat untuk Stefan. Saat keluar kamar mandi ia melongok melihat Stefan yang sudah terkapar di tempat tidur. Mas, Ana menggoyangkan tubuh Stefan. Sebaiknya Mas mandi dulu agar lelahnya berkurang. Aku lelah banget yang. Gumam Stefan enggan bangun. Mas bangun dulu mandi, nanti aku pijitin mau. Mata Stefan langsung terbuka lebar mendengar Ana yang mau memijitnya. Beneran? Tanya Stefan memastikan. Lia, cepetan aku tungguin nih. Ucap Ana sembari mendorong tubuh Stefan turun dari yang. Oke, jangan kemana-mana. Stefan langsung berlari ke kamar mandi. Melihat Stefan lari Ana mengulum senyum karena merasa lucu. Huam. Ana menguap sambil mengedipkan matanya, sebenarnya ia juga sangat mengantuk, tapi ia akan memenuhi janjinya untuk memijit Stefan. Ia merasa kasihan pada suaminya itu, pasti sangat lelah bekerja seharian ditambah lembur. La menyiapkan minyak gosok dan duduk di sisi tempat tidur menunggu Stefan. Sekitar 10 menit Stefan baru keluar kamar mandi, Ana meneguk selaifannya, sekian detik Ana terpesona melihat suaminya itu dengan tubuh yang hanya berbalut handuk, rambut yang basah serta air rambutnya menetesi tubuhnya. Ada apa? Heran Stefan melihat Ana diam seperti patung. Tidak. Jawab Ana gugup takut ketahuan ia mengagumi suaminya. Ayo pijitlah. Stefan berbaring menelungkup, Ana mulai memijit punggungnya, ada rasa aneh saat jari jemari mungil Ana memijit punggungnya. Oh, shit. Kenapa hanya di setiga entuh seperti itu saja membuat ia bangun? Umpatnya dalam hati, darahnya semakin berdesir saat jari tangan Ana naik turun memijit punggungnya. Jantungnya kian berpacu tidak normal membuat ia sesak.
Aku tidak bisa menahannya lagi, batinnya dengan mata terpejam satu kemati setiap S3 entuhan jari Ana. Bagaimana mas pijitanku? Tanya Ana yang masih memijit punggung Stefan, sesekali ia menutup mulutnya karena menguap. La juga beberapa kali menggeleng dan mengedipkan matanya agar tidak tertidur. Stefan hanya berdehem dengan suara berat. Ia sungguh tidak dapat menahan dirinya dari G4 Irah yang sedang bangkit saat ini. Masa bedohlah, dia kan istriku, jadi sah-sah saja jika aku mau. Gumamnya dalam hati. La berbalik dan menarik Ana hingga jatuh di atas tubuhnya. Matanya melihat B1 bir pink Ana yang sudah menjadi candunya. Mas, gugup Ana saat Stefan semakin mengikis jarak dan membalik posisi menjadi Ana di bawah kungkungan Stefan. La memulai aksinya. Ya kalian traveling sendiri aja lah ya, pusing Mimin nulisnya, maklum masih polos, hehehe. Stefan begitu bersemangat untuk menyelami indahnya hubungan halal yang mungkin akan ia dapat malam ini. Stefan yang semangat memberikan tanda kepemilikannya merasa aneh, saat mendengar suara nafas teratur Ana, ia menghentikan aksinya kemudian menatap Ana, alangkah syoknya ia melihat Ana yang sudah pulas tertidur. Astaga Ana, bisa-bisanya kamu tidur di saat seperti ini. Batinnya nelangsa melihat wajah polos Ana yang tertidur pulas. Begini nih nasib punya istri bocil. Sambungnya La menghela nafas berat kemudian ia ikut berbaring dan memeluk Ana. Tak lama ia pun ikut terlelap menyusul Ana ke alam mimpi. Mimin juga ikut nyesek, karena Ana sudah terlelap dalam mimpinya. Kumandang azan membangunkan Ana dari tidurnya, namun tubuhnya terasa berat seperti ditesatundi barang berat, ternyata tangan Stefan melingkar mem-3 menimpa perutnya. La pandangi wajah Stefan saat tidur, lembut dan teduh, tidak seperti jika ia terjaga yang nampak hanya wajah datar dan dingin. Ternyata dia manis banget saat tidur. Ucap Ana pelan sambil mengelus pipi Stefan. La melepaskan tangannya dari wajah Stefan karena Stefan terusik dengan S3 entuhannya. Dengan pelan ia melepaskan P3 lukan Stefan dan beranjak turun dari ran, yang. Sekali lagi ia pandangi wajah suaminya barulah ia pergi keluar dari kamar Stefan. La meneliti sekeliling takut ada yang melihat dia keluar dari kamar Stefan, setelah dirasa aman barulah segera ia pergi dan kembali ke kamarnya, dan melaksanakan tugasnya sebagai umat muslim. Ana, leher kamu kenapa merah begitu? Tanya Tehmina saat mereka sedang membantu Bikwati di dapur. Mendapati pertanyaan seperti itu sontak Bikwati menoleh ke Ana dan melihat lekser Ana. Merah gimana teh? Tanya Ana bingung sambil memegangi lehernya. Coba deh kamu lihat cermin, Tehmina menunjuk cermin yang ada di dekat dinding dapur. Dengan segera Ana melihatnya di cermin, matanya membola melihat tanda merah di lehernya. La baru teringat kejadian tadi malam antara dirinya dengan Stefan. Ana memejamkan matanya merasa malu, barulah ia berbalik menghampiri Tehmina dan Bikwati. Oh ini digigit kecoa teh. Kecoa? Kok bisa ada kecoa di kamar kamu? Gak tahu teh entah dari mana datangnya. Yang jelas kecoanya besar dan hitam. Ana menjawab dengan bergidik geli. Tehmina percaya gitu aja dengan ucapan Ana, sedangkan Bikwati hanya menatap Ana dengan tatapan yang entahlah. Ana pun tidak mengerti, mungkinkah Bikwati merasa curiga atau dia mengetahui sesuatu. Entahlah hanya Bikwati yang tahu. Eps 45. Ana masuk ke kamar Stefan untuk membangunkannya sekalian melabraknya. Mas bangun. Ana menggoncang tubuh Stefan dengan sedikit kasar. Sahut Stefan sambil menggeliat meregangkan otot-otot tubuhnya. Ayo bangun, kamu harus tanggung jawab.
Ana menarik selimut Stefan dengan geram. Stefan mengerutkan dahinya sembari duduk. Tanggung jawab, tanyanya bingung. Apa yang sudah Mas lakukan sama aku semalam? Semalam. Stefan seperti orang bingung, mengingat apa maksud pertanyaan Ana hingga beberapa saat ia teringat, ia menarik sudut B1 birnya. Menurutmu apa yang terjadi semalam? Bukannya menjawab Stefan malah balik bertanya. Ana duduk di sisi Ran, yang sembari menempelkan jari telunjuknya mengingat. Semalam aku mijitin Mas, kemudian kita garis bawah, Ana tidak meneruskan ucapannya karena merasa malu. Terus apa yang terjadi? Tanya Stefan lagi. Ya Tuhan, aku tertidur, batin Ana. Aku tertidur. Ana menggigit B1 bir bawahnya malu, ia sangat malu bisa-bisanya dia tertidur. Padahal ia sangat merespon dan menginginkan Stefan melakukan lebih pada dirinya. Ahu. Pekik Ana kaget karena Stefan menariknya hingga kini tubuhnya berada di 3 lukan Stefan. Seharusnya kamu yang bertanggung jawab, aku jadi sakit kepala karena menahannya. Bisik Stefan membuat Ana merinding. Tubuhnya langsung membeku saat jarak wajah mereka hanya beberapa centi. Mas, Ana menarik tubuhnya menjauh dari Stefan, namun Stefan kembali menariknya dan mengukungnya. Bagaimana kalau kita lanjutkan yang semalam? Stefan menarik sudut B1 birnya tersenyum mengnoda. Tapi garis bawah, belum selesai Ana bicara langsung dipotong Stefan. Kenapa? Kamu tidak mau? Stefan bangkit dan duduk di sisi Ran, yang terpancar raut kecewanya terhadap Ana. Lah tahu Ana masih enggan karena hubungan mereka belum diketahui oleh keluarga, saat ia ingin memberitahu keluarganya tentang hubungan mereka tapi Ana yang belum siap. Entah persiapan apa yang ditunggu Ana entahlah ia bingung. Sayang, kita publish ya hubungan kita. Ucap Stefan lembut, ia tidak ingin ada rahasia lagi tentang pernikahan mereka. Ia ingin membangun rumah tangga yang normal tapi sepertinya ia masih harus bersabar. Ana menggeleng tanda belum setuju. Maafin aku ya. Stefan menghela nafas kasar, sungguh ia sangat bingung apa yang dikhawatirkan Ana. Jika soal materi orang tuanya pasti tidak akan masalah, mereka tidak pernah memandang seseorang dari materinya, mereka hanya menilai dari kebaikan hati seseorang. Ya sudah, aku mandi dulu nanti kita berangkat bareng. Stefan bangkit dan langsung ke kamar mandi. Sepanjang hari Stefan hanya marah-marah saja tidak jelas. Apa yang dilakukan oleh anak buahnya bisa memancing emosinya. Bahkan Andre saja tidak berani bercanda dengan Stefan saat ini. Sepertinya suasana hatinya sedang tidak baik saja saat ini. Boleh doh, apa saja kerja kalian selama ini? Apa hanya makan gaji buta saja? Kalian semua mau aku pecat? Stefan berteriak memarahi bawahannya. Saat ini dia sedang meeting dengan beberapa jajaran direksi perusahaan. Entah kenapa kerja mereka tidak ada yang benar di mata Stefan. Andre hanya diam saja, tidak berani untuk bicara. Sejak masuk kantor tadi pagi, aura wajah Stefan sudah sangat mengerikan. Tak ada senyum sedikit pun di wajahnya. Dan benar saja, saat meeting Stefan benar-benar mengombak singa jantan yang kelaparan. Maaf Pak, beberapa bawahannya tampak menundukkan kepalanya dengan takut. Padahal mereka sudah membuat laporan dengan baik, tapi tetap saja salah menurut Stefan. Sebagai bawahan tentu saja mereka hanya bisa diam, dan pasrah saja menghadapi kemarahan atasannya. Maaf saja kerja kalian, aku tidak mau tahu. Segera benahi laporan kalian dan dalam 1 jam harus sudah ada di meja kerjaku. Bentak Stefan lagi.
Matanya mengawasi satu persatu setiap bawahannya yang menunduk. "Baik Pak," jawab mereka kompak. Mau tak mau mereka harus mengiyakan titah sang bos. Walau tidak masuk akal sama sekali, bagaimana bisa menyelesaikan laporan dalam waktu 1 jam? Stefan pun langsung pergi meninggalkan ruang meeting mereka. La masuk ke ruang kerjanya dan diikuti oleh Andre dari belakang. Pasti sedang bertengkar dengan istrinya. Batin Andre menatap punggung Stefan. "Ada apa bos?" tanya Andre saat sudah di ruang kerja Stefan. Saat ini suasana hati Stefan tidak baik, itu sebabnya ia memanggil dengan sebutan bos. "Apa maksud pertanyaan lo?" Stefan menatap Andre tajam. Tiba-tiba marah gak jelas. "Mereka pasti sangat ketakutan dengan kemarahanmu." Stefan hanya diam tanpa mau menjawab ucapan Andre, ia memijit kepalanya yang sedikit pusing. Stella sedang berdiri di depan toko flowers, ia melihat ada poster pengumuman jika membutuhkan karyawan, dengan sigap ia menemui pemilik flowers itu. "Permisi Bu," sapanya pada seorang wanita parubaya namun terlihat sangat muda dan anggun. "Lia Mbak, apa benar Ibu sedang mencari karyawan?" "Kalau iya saya mau ngelamar Bu." Stella benar-benar berharap agar ia diterima. La sangat membutuhkan pekerjaan untuk melanjutkan hidupnya juga calon anaknya nanti. Wanita parubaya itu meneliti Stella dari atas hingga bawah. Terlihat dari penampilan Stella pastilah ia tahu jika Stella bukan orang biasa. Merasa ditatap seperti itu membuat Stella memohon agar ia diterima bekerja. "Bu, saya sangat membutuhkan pekerjaan Bu, saya mohon terima saya ya," ucapnya memelas. Sungguh bukan Stella banget, biasanya ia sangat tidak suka meminta. Apalagi memohon pada seseorang, kini ia turunkan egonya hanya demi mendapatkan pekerjaan. Nama kamu siapa nak?" tanya wanita parubaya itu lembut. "Nama saya Stella Bu," jawab Stella tersenyum. "Panggil saja saya Bunda Aish," ucapnya sembari tersenyum. "Baiklah, kamu bisa bekerja di sini, hari ini juga bisa langsung kerja. Dan nanti Mbak Sari akan membantumu." "Benarkah Bunda Aish?" "Makasih Bun." Stella sangat bahagia, matanya berbinar memancarkan kegembiraan. Bunda Aish mengangguk lalu memanggil Mbak Sari untuk membantu Stella dan mengajarkan Stella. "Nenek," pekik seorang gadis kecil memeluk Bunda Aish. Yara cucu nenek." Bunda Aish mentigaluk cucunya. "Dengan siapa kesini?" tanya Bunda Aish pada cucunya. "Sama Om Marcel," tunjuknya pada seorang pria yang masih berdiri dekat mobil sambil menelpon. Ia menoleh pada Stella, matanya membola melihat siapa yang ia lihat saat ini. "Tante," ucapnya kaget. Stella pun kaget, ternyata gadis kecil yang ia beri kembang gula kemarin, tidak menyangka bisa bertemu lagi. "Hai Princess." Stella melambaikan tangannya tersenyum. "Kamu kenal tante ini nak?" Bunda Aish bertanya pada Yara kemudian menatap Stella. "Lia Nek, tante ini yang Yara ceritain kemarin yang kasih Yara kembang gula," ucapnya antusias. "Benarkah?" Yara mengangguk membenarkan. "Makasih ya nak," ucap Bunda Aish. "Bun," panggil seorang pria yang baru saja datang menghampiri. "Ayo," ajaknya namun matanya masih tertuju pada ponselnya. La datang untuk menjemput Bunda Aish. "Lia ayo." Bunda Aish mengambil tasnya dan hendak pergi lalu pamit dengan Stella. "Stella, Bunda pergi dulu ya, kamu sama Mbak Sari di sini," ucap Bunda Aish. "Lia Bunda, makasih," balas Stella tersenyum lembut. Mendengar suara seperti pernah ia dengar membuat Marcel menoleh, matanya membola saat melihat Stella. Kamu,
Ucap mereka kompak kaget.